Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti sesuai dengan harapan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Andana Rahmaniar MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah teori dan praktik konseling psikoanalisa. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas materi 6 tentang teori pendekatan psikoanalisa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama ada pengertian psikoanalisa. Nah, teori psikoanalisa itu merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini itu adalah motivasi, emosi, dan juga aspek-aspek internal lainnya. Nah, teori ini tuh mengasumsikan bahwa kepribadian itu berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Nah, psikoanalisa juga memandang manusia itu sebagai homo volens, di mana perilakunya itu dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia itu adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis, das atau id, psikologis, das ego, dan juga sosial atau das superego. Nah, atau unsur hewani, rasional, dan moral seperti hewani, akal, dan juga moral. Nah, di sini ada menurut para ahli. Yang pertama, menurut Freud, id itu adalah sumber dari segala energi mental yang menjadikannya komponen utama dari kepribadian. Nah, ini tuh adalah satu-satunya bagian dari kepribadian yang ada sejak lahir. Yang selanjutnya, menurut Freud, ego itu berkembang dari id dan juga memastikan bahwa impuls itu impuls itu didapat dan diekspresikan dengan cara yang dapat diterima di dunia nyata atau dunia yang realistis. Nah, jadi ego itu berfungsi dalam pikiran sadar, prasadar, dan juga dari alam bawah sadar. Yang terakhir ada menurut Freud, superego itu berkembang sekitar usia 5 tahun. Nah, superego juga memegang standar moral dan cita-cita yang kita dapatkan dari orang tua dan juga masyarakat kita atau rasa benar dan salah kita. Yang selanjutnya ada teori psikoanalisa menurut Sigmund Freud. Nah, psikoanalisa itu adalah disiplin ilmu yang dimulai sekitar tahun 1900-an. Nah, oleh Sigmund Freud, teori psikoanalisis itu berhubungan dengan fungsi dan juga perkembangan mental manusia. Nah, Sigmund Freud itu tidak memberikan penjelasan pada teori psikoanalisisnya karena penjelasan dari Freud itu selalu berubah-ubah. Nah, pada tahun 1923, dalam sebuah jurnal di Jerman, itu menjelaskan pengertian dari psikoanalisis. Yang pertama, istilah ini itu digunakan untuk menunjukkan satu metode penelitian terhadap proses-proses psikis atau seperti mimpi yang selama ini tidak bisa terjangkau secara ilmiah. Nah, yang kedua, psikoanalisis juga digunakan sebagai satu metode untuk menyembuhkan gangguan psikis yang diakibatkan oleh pasien neurosis. Nah, yang ketiga, istilah ini itu dipakai untuk menunjukkan seluruh pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode dan juga teknik yang telah dilakukan. Psikoanalisis juga memusatkan perhatiannya pada satu konsep, yakni ketidaksadaran. Itu menurut Susanto pada tahun 2012. Nah, ada satu koneksi yang sederhana dalam jelas antara psikoanalisis dan juga kesastraan yang penting untuk disinggung dalam kesimpulan.
benar atau salah. Teori Freud juga memandang bahwa motivasi fundamental dari semua perilaku manusia itu adalah menghindari rasa sakit dan juga memperoleh kenikmatan. Itu menurut Eggleton pada tahun 2010. Nah, yang pertama di sini ada struktur kepribadian Sigmund Freud. Yang pertama, nah itu juga Freud juga membahas pembagian si psikisme manusia, id yang terletak di bagian tidak sadar yang merupakan reservoir pulsi dan menjadi sumber energi psikis. Nah, yang pertama langsung saja kepada pembahasannya ada id. Nah, Freud itu mengibaratkan id itu sebagai raja atau ratu. Nah, ego itu sebagai perdana menteri dan superego itu sebagai pendeta tertinggi. Nah, id juga berlaku seperti penguasa absolut, harus dihormati, manja, sewenang-wenang, dan juga mementingkan diri sendiri. Nah, jadi apa yang diinginkannya itu harus segera terlaksana gitu. Nah, ego itu selaku Perdana Menteri yang diibaratkannya itu memiliki tugas harus menyelesaikan segala pekerjaan yang berhubungan dengan realistis dan itu tanggap terhadap keinginan masyarakat. Nah, superego itu diibaratkannya seseorang pendeta yang selalu penuh pertimbangan terhadap nilai-nilai yang baik dan juga buruk itu harus mengingatkan. Jadi si id ini akan rakus gitu. Si id ini yang rakus dan juga serakah bahwa pentingnya perilaku yang arif dan juga bijak. Nah, id juga merupakan energi psikis dan naluri yang menekankan manusia itu agar memenuhi kebutuhan dasar seperti misalnya makan, menolak rasa sakit atau tidak nyaman. Nah, menurut Freud, id itu berada di alam bawah sadar. Nah, tidak ada kontak dengan realistis itu. Jadi cara kerja id itu berhubungan dengan prinsip kesenangan, yakni selalu mencari kenikmatan dan selalu menghindari ketidaknyamanan. Itu menurut Minderop pada tahun 2013. Yang kedua ada ego. Nah, ego itu terperangkap dari di antara dua kekuatan yang bertentangan dan dijaga serta patuh pada prinsip realistis. Dengan mencoba memenuhi kesenangannya, individu yang dibatasi oleh realistis. Nah, misalnya seorang penjahat atau seorang yang hanya ingin memenuhi kepuasan diri sendiri, tertahan dan juga terhalang oleh realistis kehidupan yang dihadapi. Nah, demikian pula dengan adanya individu yang memiliki impuls-impuls seksual dan agresivitas yang tinggi itu misalnya tentu saja nafsu-nafsu tersebut itu tidak terpuaskan tanpa pengawasan. Nah, dengan demikianlah ego itu akan menolong manusia untuk mempertimbangkan apakah ia dapat memuaskan dan juga tanpa mengakibatkan kesulitan atau penderitaan bagi dirinya sendiri. Nah, ego itu berada di antara alam sadar dan juga bawah sadar. Nah, tugas ego itu tentunya memberi tempat pada fungsi mental utama, misalnya penalaran, penyelesaian masalah, dan juga pengambilan keputusan. Nah, dengan alasan ini, ego itu merupakan pimpinan utama dalam kepribadian layaknya seorang pemimpin perusahaan yang mampu mengambil keputusan rasional demi kemajuan perusahaan. Nah, id dan ego itu tidak memiliki moralitas karena keduanya ini tidak mengenal nilai baik dan juga buruk. Yang selanjutnya ada superego. Nah, struktur yang ketiga ini tuh adalah superego yang mengacu pada moralitas dalam kepribadian. Nah, superego ini sama halnya dengan hati nurani yang mengenali nilai baik dan juga buruk. Nah, sebagaimana ide superego itu tidak mempertimbangkan realitas gitu.
karena tidak bergumul dengan hal-hal yang realistik gitu, kecuali ketika impuls seksual dan juga agresivitas ide itu dapat ditugaskan dalam pertimbangan moral. Nah, jadi sebagai contohnya itu misalnya tuh ego seseorang itu ingin melakukan hubungan seks secara teratur agar karirnya tidak terganggu oleh kehadiran anak. Tetapi ide itu adalah orang tersebut yang menginginkan hubungan tersebut gitu yang memuaskan karena mereka itu merasa berpikirnya tuh enak gitu. Nah, kemudian super ego itu timbul dan menengahi dalam anggapan merasa berdosa dengan melakukan hubungan tersebut. Yang selanjutnya ada dinamika kepribadian. Yang pertama ini ada naluri, macam-macam naluri dan juga naluri kematian dan keinginan mati, kecemasan atau eksentrik gitu. Nah, tingkat-tingkat kehidupan mental dan bagian-bagian pikiran itu mengacu pada struktur atau susunan kepribadian, sedangkan kepribadian juga melakukan sesuatu. Nah, dengan demikian Freud itu menjelaskan kekuatan-kekuatan yang mendorong dibalik tindakan-tindakan manusia itu. Bagi Freud itu manusia itu termotivasi untuk mencari kenikmatan dan juga mereduksikan tegangan serta kecemasan, dan juga motivasi itu disebabkan oleh energi-energi yang tidak berasal dari insting-insting gitu, naluri atau insting. Nah, menurut Semyon pada tahun 2006, Freud itu menggunakan kata Jerman atau Trieb. Nah, untuk menyebut dorongan atau stimulus dalam individu, istilah ini itu lebih tepatnya itu jika diterjemahkan sebagai insting, tetapi mungkin lebih tepat jika disebut dengan dorongan atau impuls. Bagi Freud itu konsep insting itu adalah konsep psikologis dan juga biologis. Nah, suatu konsep perbatasan pada batas antara gejala tubuh dan juga gejala mental. Insting itu dapat didefinisikan sebagai perwujudan psikologis dan juga sumber rangsangan somatik dalam yang dibawa sejak lahir. Nah, perwujudan psikologisnya itu disebut dengan hasrat, sedangkan jasmaniahnya itu dari mana hasrat itu muncul disebut kebutuhan. Nah, secara spesifik dikatakan oleh Mindrop pada tahun 2013 itu bahwa menurut konsep Freud itu naluri insting itu merupakan representasi psikologis bawaan dan juga eksitasi atau keadaan yang tegang dan juga terangsang gitu. Jadi akibat muncul suatu kebutuhan tubuh. Nah, bentuk naluri menurut Freud itu adalah pengurangan lengan atau tension reduction yang cirinya itu regresif dan juga bersifat konservatif, berupaya memelihara keseimbangan dengan memperbaiki keadaan dan juga kekurangan. Nah, proses dari naluri ini itu terulang-ulang, tenang, tegang, dan juga atau reversing compulsion gitu. Yang kedua ada macam-macam naluri. Nah, menurut Freud, naluri itu yang terdapat dalam diri manusia itu bisa dibedakan dalam eros dan atau naluri kehidupan atau life instinct, dan juga descriptive instinct atau naluri kematian, atau death instinct atau Thanos. Nah, naluri kehidupan itu adalah naluri yang ditunjukkan pada pemeliharaan ego. Jadi kata insting atau naluri bagi Freud itu pengertiannya itu bukan semata gambaran yang dirujuk oleh kata itu. Nah, insting bagi orang Prancis itu memunculkan pengertian kemahiran atau misalnya semacam penyesuaian biologis bawaannya gitu, misalnya pada hewan yang memiliki naluri tertentu gitu. Nah, berhubung kata ini tidak mampu mencakup dunia manusia gitu. Nah, maka Freud itu menggunakan istilah lain yang disebutnya dengan pulsi.
pulsi seksual itu disebutnya dengan libido, atau sedangkan pulsi non-seksual itu disebutnya dengan alimentasi yang berhubungan dengan hasrat makan dan juga minum. Yang selanjutnya ada naluri kematian dan juga keinginan mati. Nah, Freud juga meyakini bahwa perilaku manusia itu dilandasi oleh dua energi mendasar, yaitu yang pertama naluri kehidupan atau life instinct atau eros yang dimanifestasikan dalam perilaku seksual, menunjang kehidupan serta pertumbuhan gitu. Nah, yang kedua naluri kematian atau death instinct atau Thanatos gitu, yang mendasari tindakan agresif dan juga destruktif. Nah, kedua naluri ini itu walaupun berada di alam bawah sadar itu menjadi kekuatan motivasi. Nah, jadi naluri kematian itu dapat menjurus pada tindakan bunuh diri atau pengerusakan diri atau bersikap agresif terhadap orang lain. Yang selanjutnya ada kecemasan atau eksistensi. Nah, situasi apapun yang mengancam kenyamanan suatu organisme gitu yang diasumsikan melahirkan satu kondisi yang disebut dengan entitas. Nah, jadi berbagai konflik dan bentuk frustasi yang menghambat kemajuan individu itu untuk mencapai tujuan itu merupakan salah satu sumber eksistensi gitu. Nah, ancaman yang dimaksud dapat berupa ancaman fisik, psikis, dan juga berbagai tekanan yang mengakibatkan timbulnya eksistensi. Nah, kondisi ini tuh diikuti oleh perasaan tidak nyaman yang dicirikan dengan istilah khawatir, takut, tidak bahagia yang dapat dirasakan melalui berbagai level. Nah, Freud juga mengedepankan pentingnya eksistensi, yaitu membedakan antara kecemasan objektif dan kecemasan neurotik. Nah, kecemasan objektif itu merupakan respon realistis ketika seseorang itu merasakan bahaya dalam suatu lingkungan. Jadi menurut Freud itu kondisi ini itu sama dengan rasa takut. Kecemasan neurotik itu berasal dari kata konflik dalam bawah sadar dalam diri individu, karena konflik tersebut tidak didasari oleh orang tersebut gitu, tidak menyadari atas alasan dia dari kecemasan tersebut itu. Jadi dia itu tidak sadar gitu akan hal kecemasan itu. Jadi Freud itu percaya bahwa kecemasan itu sebagai hasil dari konflik bawah sadar yang merupakan atau yang mengakibatkan dari konflik antara pulsi atau id yang umumnya seksual dan juga agresif dan pertahanan dari ego dan juga superego. Yang selanjutnya ada landasan pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud dalam bidang BK. Nah, yang pertama ada landasan pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Ini tuh berasal dari teori kepribadian yang dikembangkan Sigmund Freud. Nah, kepribadian itu dikembangkan melalui 3 struktur yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Freud juga menyebut jiwa itu sebagai struktur yang terdiri dari id, ego, dan juga superego. Nah, ide atau aspek biologis itu adalah naluri atau juga dorongan yang memiliki prinsip kesenangan. Ego atau aspek psikologis yang menghubungkan dengan realitas. Nah, itu bertugas mengendalikan tuntutan dengan pertimbangan moral, sedangkan superego itu atau aspek psikologis itu dikembangkan melalui nilai-nilai moral dan juga sosial. Nah, ketiga struktur tersebut itu menjadi sebuah fondasi utama dalam pendekatan psikoanalisis. Yang kedua, ada bimbingan konseling itu tidak hanya diperuntukkan kepada yang terkena gangguan psikis, namun juga itu difokuskan pada kemajuan perkembangan pada diri sendiri. Jadi, pendekatan psikoanalisis itu dalam bimbingan konseling dilakukan untuk mengatasi gangguan psikis dengan berusaha membuat sesuatu yang tidak
disadari menjadi disadari gitu. Konsep yang dikembangkan Sigmund Freud juga dengan pengalamannya itu mengatasi berbagai gangguan kesehatan mental. Nah, pendekatan ini tuh dalam bimbingan konseling itu dapat digunakan dengan mengatasi berbagai masalah kepribadian layaknya seperti depresi, kecemasan, stres yang berlebihan, serta frustasi dan lainnya. Konselor juga menangani gejala dengan cara realistis hingga mencapai kesadaran diri. Nah, teknik psikoanalisis dalam penelitian ini tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama ada asosiasi bebas, yang kedua ada penafsiran interpretasi, yang ketiga ada resistensi, dan yang keempat ada transferensi. Nah, keempat teknik ini itu merupakan serangkaian yang harus dipahami sebagai satu kesatuan dalam menerapkan pendekatan psikoanalisis. Yang ketiga ada psikoanalisis Islam. Itu memandang teori psikoanalisis itu terlalu menyederhanakan kompleksitas manusia. Nah, teori ini tuh hanya berdasarkan fisiologis tanpa menyelaraskan dengan kebutuhan spiritual. Nah, dalam struktur kepribadian yang dikembangkan Freud, jika dikompresi secara psikologi, Islam itu seperti yang diungkapkan Al-Ghazali, nafsu, akal, dan juga kolbu. Id atau nafsu itu diakumulasikan dorongan untuk bertindak yang sudah diintegrasikan melalui oleh akal gitu. Nah, sentuhan rohani dengan berlandaskan agama dan juga moral. Jadi tidak semua konsepsi pendekatan psikoanalisis itu dipahami tidak cocok dan sudut pandang psikologi psikologi Islam itu. Jadi setidaknya psikologi Islam itu sepakat dengan pemahaman psikoanalisis bahwa manusia punya potensi dalam dirinya untuk diaktualisasikan. Nah, dalam bimbingan konseling, teknik yang dikembangkan Freud itu dapat efektif dilakukan, tetapi harus dimodifikasi karena terapi ini tuh tidak melibatkan unsur agama dalam proses terapinya. Jadi meskipun sedikit sejalan dengan bimbingan dan konseling Islam, di mana membantu konseli dalam mengetahui dirinya dan juga kemampuannya dalam memutuskan tindakan. Hanya saja bimbingan dan konseling Islam itu lebih berpegang terhadap Al-Quran dan juga sunnah baik oleh konselor atau konseli. Yang selanjutnya ada teknik pendekatan psikoanalisis dalam BK. Nah, yang pertama ada asosiasi bebas. Nah, asosiasi bebas itu maksudnya itu teknik yang memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengemukakan segenap perasaannya dan juga pikirannya gitu yang terlintas di benaknya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Konseli itu melepaskan perasaannya melalui proses katarsis, sehingga dia itu dapat melepaskan segenap perasaan yang mengekangnya. Asosiasi bebas ini juga memudahkan pemahaman konselor terhadap dinamika psikologis yang terjadi pada diri konseli, sehingga dapat membimbing konseli untuk menyadari pengalaman dan juga ketidaksadarannya. Yang kedua ada analisis mimpi. Nah, teknik ini itu merupakan teknik di mana konseli itu mengemukakan segenap mimpi-mimpinya gitu kepada konselor, karena fungsi mimpi itu adalah ekspresi segenap kebutuhan akan dorongan keinginan yang tidak disadari, seringkali akan represi dan juga termanifest ke dalam mimpi gitu. Jadi interpretasi mimpi ini itu yang dimaksudkan itu adalah untuk mengajak konseli menafsirkan makna-makna yang tersirat dalam mimpi yang berhubungan dengan dorongan dan juga ketidaksadarannya. Yang ketiga ada analisis transferensi. Nah, transferensi itu respon konseli kepada konselor. Transparansi juga merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungannya dengan orang-orang yang berpengaruh kepada terapis di saat konseling gitu.
Nah, jadi dalam transferensi ini tuh akan muncul perasaan benci, cemas, khawatir. Jadi yang selama ini ditekankan dan diungkapkan kembali itu dengan seseorang konselor itu sebagai objeknya. Yang keempat ada analisis resistensi. Nah, resistensi itu merupakan sikap dan tindakan konseli yang menolak keterlangsungan terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Perilaku ini itu dilakukan sebagai bentuk pemahaman terhadap dirinya. Jadi dalam konseling ini, konselor juga membantu konseli mengenali alasan-alasan konseli melakukan resistensi tersebut. Analisis resistensi itu sebaiknya dimulai dari hal-hal yang sangat tampak untuk menghindari penolakan atas interpretasi konselor. Yang selanjutnya ada interpretasi. Nah, interpretasi itu harus dianggap sebagai bagian dari teknik-teknik yang telah disebutkan tadi gitu. Nah, pada saat melakukan interpretasi, konselor juga membantu konseli untuk memahami arti dari peristiwa dari masa lalu dan juga sekarang gitu. Interpretasi juga menyangkut penjelasan dan juga analisis berbagai pikiran, perasaan, dan juga tindakan konseli. Kemudian yang perlu lebih diperhatikan itu adalah konselor harus memilih waktu yang tepat dalam melakukan interpretasi ini. Kesimpulannya adalah teori psikoanalisis itu merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan juga perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini itu adalah motivasi, emosi, dan juga aspek-aspek internal lainnya. Psikoanalisis juga merupakan disiplin ilmu yang dimulai sekitar tahun 1900-an oleh Sigmund Freud. Nah, teori psikoanalisis juga berhubungan dengan fungsi dan juga perkembangan mental manusia. Freud juga memandang bahwa motivasi fundamental dari semua perilaku manusia itu adalah menghindari rasa sakit dan juga memperoleh kenikmatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.